Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas judulnya SPL DEVI atau SPL DEVI. Jadi ada dua pembahasan yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Before you study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, yuk kita lanjut lagi ke pembahasannya. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Najib. Oke, Najib. Sakit. Kita doakan semoga Najib agar mendapat kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal Amin. Oke. Kata Albert Einstein, ada pepatah mengatakan bukan karena aku lebih pintar, tapi karena aku bertahan lebih lama dan dalam menghadapi masalah, gitu ya. Jadi ketika kita melihat kamu masih belum bisa mengerjakan sesuatu, jangan pernah lari dari suatu masalah, walaupun masalah itu rumit. Nah, dengan masalah yang rumit, ketika kita terbiasa menjalaninya setiap hari tanpa lari, itu akan menjadi lebih baik untuk kalian dan juga lebih kuat, gitu ya. Yang penting terus berusaha. Oke. Nah, apa sih yang kamu ketahui ketika ya kalian belajar waktu SMP, yaitu SPL DEVI? Apa yang kalian ketahui? Ada apa? Variabel, terus koefisien, sama konstanta. Dengan variabelnya ada dua, ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua, yaitu mengerjakan LKPD. Nanti hasilnya kalian dapat mendeskripsikan bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel dan SPL DEVI-nya atau tiga variabel dengan bahasa sendiri. Yang kedua itu adalah dengan mengerjakan LKPD, kamu dapat melakukan prosedur untuk menilai variabel dari SPL DEVI dengan metode yang bervariasi, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Ya. Nah, langkah-langkah pada kegiatan kali ini, gitu ya, itu ada 6, yaitu 6 apa 5? 6 ya. Yang pertama adalah melihat masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah secara berkelompok kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Yang ketiga itu adalah menyajikan hasil diskusi. Yang keempat mengevaluasi pemecahan masalah. Yang kelima adalah kuisis, yang terakhir ada refleksi dan umpan balik, gitu ya. Nah, penilaiannya yang akan berlaku itu adalah ada 4, yaitu penilaian ketika kalian berdiskusi nih dengan teman kalian. Yang kedua adalah penilaian hasil kuisis. Yang ketiga adalah tentang bagaimana penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Ada 3, bernalar kritis, bergotong royong, sama keren, ya, gitu ya. Yang keempat adalah penilaian keterampilan wujud kinerja. Nah, ini adalah hasil presentasi kalian ke depannya. Oke. Pentingnya materi SPL DEVI pada kehidupan sehari-hari dan juga manfaatnya, gitu ya. Nah, jadi SPL DEVI ini adalah materi penting dalam matematika yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 3 variabel. Variabelnya itu kalian bebas mau A, B, C dirubahnya atau X, Y, Z dirubahnya, gitu ya. Nah, khususnya pada bidang IT, ini SPL DEVI ini digunakan dalam pembuatan logaritma optimasi, ya.
ketika ada proses penjadwalan server atau pemrosesan data di banyak aplikasi, tentunya kita itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan sistem persamaan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Seperti apa? Menemukan waktu optimal atau kombinasi terbaik dari sumber daya yang ada, gitu ya. Oke, kita berpikir, gitu ya, ada dua khususnya. Bagaimana kita mengetahui jalur tercepat untuk mengirimkan sebuah data melalui 3 server, gitu ya. Karena setiap server itu memiliki kinerjanya masing-masing dan juga kecepatannya. Nah, jadinya kira-kira hipotesis awalnya menggunakan apa? SQL TFI. Atau kalau tingkatan lebih lanjut, nanti kalian akan bertemu yang namanya matriks, gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan 3 masalah sekaligus dengan metode penyelesaiannya? Bisa apa aja kira-kira? Campuran, eliminasi, sama substitusi. Oke, yuk kita perhatikan video berikut. Mohon tekan dulu ya pandangannya. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral dan harus membayar Rp7.500. Yudis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah itu membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Dia hanya memiliki 1 lembar uang Rp5.000. Oke. Pada firman sehari-hari ya, kalau ketika kita bayar kan kita biasanya nggak pernah nanya nih satuan harganya berapa ya, mau berapapun pasti kalian harus bayar nih, tek gitu ya. Dan itu adalah hal yang lumrah terjadi ketika kalian emang mau buru-buru untuk makan ya. Nah, pada video ini tadi siapa yang ya membeli sebuah barang dengan 3 barang? Arya ya, Arya. Nah, yang 2 variabel Bilqis sama Citra. Nah, tadi yang terakhir Rara berapa variabel? 3 ya. Dia mau beli tapi dia hanya bawa uang 5.000. Apakah cukup atau tidak? Oleh karena itu kita mencari variabel masing-masingnya harganya ya. Oke. Sekarang silakan buka LKPD kalian, tuliskan terlebih dahulu nama kalian, anggota kelompok kalian ya. Bacalah terlebih dahulu petunjuk yang ada, diskusikan bersama teman kalian untuk menyelesaikan LKPD. Baca dengan cermat setiap pernyataan dan pertanyaan yang diberikan dalam LKPD dan ucapkan alhamdulillah ketika berhasil melakukan sesuatu. Kerjakan LKPD dalam waktu 50 menit. Yuk, 50 menit dari sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya. Jikalau tidak mengerti, silakan ditanyakan ke Bapak. Silakan kalian bisa menambahkan, mencari sumber materinya dari internet menggunakan HP kalian. Waktunya Bapak setting 50 menit. Nah, yuk kita lihat dulu ya ke permasalahan awalnya. Nih, oke. Ini ngawangin, kita geser sedikit. Oke. Jadi di sini ada sistem penjadwalan server di pusat data ya, anak-anak. Di halaman pertama kalian. Jadi sebuah pusat data memiliki 3 server yang digunakan untuk memproses tugas prosesan data gitu ya, yang besar. Nah, setiap server ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal waktu pemrosesan gitu ya. Jadi
dibagi-bagi nih, satu server dia memiliki 3 tugas. Ada pemrosesan tugas A, B, C. Server 2 juga sama, A, B, C. Server 3 juga sama, A, B, C. Tapi waktunya yang berbeda setiap tugas gitu ya. Nah, total tugas yang harus diselesaikan setiap hari oleh ketiga server ini adalah untuk tugas A 16 jam. Coba kalau kita pikir-pikir ya, 2 jam, 1 jam, 3 jam. Tapi kita belum tahu nih masuknya satu datanya itu berapa aja untuk ke server A, tugas A, ke server 2 tugas A, server 3 tugas A, berbagi-bagi. Oke, nah pertanyaannya pas dalam soal kita baca lagi ya. Dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, temukan berapa banyak waktu dalam jam yang harus dialokasikan ke masing-masing server untuk setiap kategori tugas totalnya. Oke, yuk sebelum kalian mencari ini, silakan kalian ikuti aktivitas per aktivitasnya. Jangan dilengkap, yuk silakan kalian kerjakan lebih dahulu. Diskusikan ya sama teman kalian. Ayo silakan kalian coba dan dikerjakan. Coba yang tadi. Berapa ya?
Mengerjakan ya? Oke. Tapi eliminasi C ya, kalau eliminasi A ya. Nah, kalau eliminasi A maka yang eliminasi A juga. Makanya sama dua sama tiga dua. Kita nggak dibacakan. Iya. Udah, selesai. Oke. Coba lagi. Bikin mana ya? Iya. X-nya apa? Harga tuh. Ini ya, yang kebiasaan kurang tepat ya di matematika itu X sama dengan flash disk, tapi kurang tepat. Yang sebenarnya harusnya X sama dengan harga satuan flash disk. Iya. Lagi kenapa? Menurut apa yang dimaksud dengan bisa variabel apa itu? Menurutmu sudah silakan diskusi sama saya. Kalau ada kendala atau ada pertanyaan bilang ya.
Ya, karena kalau sesuai baru bisa.
Oke, nanti kita akan adakan ice breaking terlebih dahulu ya supaya otak kalian fresh ya. Siapkan jadi kalian antara kiri dan kanan. Yuk, ice breaking dulu yuk. Ice breaking. Ayo, breaking. Ayo, tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Oke? Oke, udah ya. Pindahin. Yang awalnya jempol menjadi kelingking, yang kelingkingnya jempol. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pati bisa Pati? Zio bisa? Oke, sip. Nah, gampang kan? Ayo, bisa? Itu 6 kotak. Oke, gampang nggak? Gampang ya? Gini, pelan-pelan. Nah, oke. Pindah. Nah, latihan otak ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Boleh kayak gitu, kayak normal udah bagus. Kayak gini. Misalkan cara-caranya berbeda-beda, yang penting konsen. Kalau gini, kamu kenapa? Gimana tadi? Gimana? Nih, tuh, dia kayak gitu, dia pindah-pindah. Kalau apa lebih senang gini, tetap. Oke, bisa? Oke, yuk lanjutkan lagi OKPD-nya yuk. Oke, yuk lanjutkan lagi OKPD-nya. Supaya jangan ngantuk. Yuk, yang kanan-kanan ya, kanan-kanan. Kanan. Oh, Zio bisa ya, Pak Zio? Zio mentalis. Zio, gini, gini. Ini kanan. Kanan. Itu. Kanan. Coba kanan. Itu yang sulit. Konsentrasinya nggak bakal terpecah. Ya kalian coba gimana? Kalau kalian nanti di sini bisa, itu udah melatih konsentrasi kalian. Yang paling mudah sih awalnya gini nih, yang paling mudah. Karena gini, ini paling mudah. Iya, ini paling mudah. Ini. Iya. Jadi ini paling mudah konsentrasi. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, nanti suatu saat pas kalian naik kelas 11 tingkatannya itu menggunakan matriks ya. Nanti akan ketemu nih bagaimana cara penyelesaiannya yang berbeda. Gitu. Ada namanya Gauss-Jordan. Ada Gauss-Jordan.
Pantesan dari tadi nggak dapat. Kurang teliti. Nah, dari tadi pantesan ya. Pantesan. Ternyata. Nah, 7.500 nya tidak ada 500 ya 7.075 juga. Oh, kayak kemarin. Nice guys. Tanggal pengen dapat arti. Itu bisa beli permen 3. Udah nggak bisa ya? Berdua kan? Masih lagus tuh. Dua lumayan. Gimana? Lanjutin aja. Gimana rasanya? Nah, next ke bawahnya berarti kalau yang atasnya salah, bawah juga salah kan? Oke. Satu salah semua mundur. Oh, itu. Tadi
bawahnya. Gimana rasanya? Gimana Fatih? Dan Fadil dan kawan-kawan? Agak sedikit ini ya, harus teliti. Ini udah kasih gosong juga tadi. Jawab Pak, ini adalah materi penelitian. Suatu saat kerja, nanti depannya anak. Kalau kalian kerja, itu harus menunjukkan penelitian, apalagi di bidang manufaktur. Contohnya, manufaktur, kayak pabrik. Misalkan nih, kalian buat persamaan nih, kiri dan kanannya robot, ya. Geser 1 cm sedikit nih, nggak bakal kena. Contohnya apa? Kayak kalian lagi buat alat melas otomatis, 1 cm, ngaruh dong. Mobil kurang presisi gitu. Nah, kalau kalian tahu manufaktur mobil yang bagian lasnya yang otomatis itu menggunakan pergerakan X-nya. X-nya yang bagian horizontal, Y-nya vertikal. Ini apa? Waktu itu tim ini apa deh? Yang salah hitung dikit ya? Yang 7.500. Lalu Berapa jadinya? 25.000 blok.
sekarang hari Sumpah Pemuda. Berapa? Sumpah Pemuda nggak ada. Sampai sampai. Kapan Sumpah Pemuda? Hari ini. Alhamdulillah. 3 kali percobaan. Satunya tapi berkolaborasi. Kan melihat, Kenapa kok ngomong gitu serius sih? Berarti saya ulangannya boleh juga diskusi dengan Pati. Ya, nanti diskusi kolaborasi. Tapi anak-anak, ketika kalian punya perusahaan ya, kalkulator saintifik itu bisa digunakan lebih mempercepat yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, matrix bisa. Bisa. Ntar kalian akan lihat pakai kalkulator besok ya, potongan berikutnya. Pakai kalkulator untuk mencari sistem persamaan linear 3 variabel. Pakai matrix tapi ya. Ini ya. ya itu ada Enggak, cuma sekedar kalian tahu. Nih, kenalan aja. Ini jadi yang dilupakan ya, ini jangan hilang. Oh, ini gimana, Pak? Mana? Dalam bentuk kalkulator. Ini, Pak. Ini Pak. Nanti next semuanya. Gimana ya? Pas itu kita anggap. Kan sama baris. Kalau mau baris awas sama berapa ya? Baris apa? Kalau misalkan ini baris, baris yang kemudian. Kalau mausnya nah, nanti ketika dia di sini ada sebuah angka A ya, ini B, ini B, maka ini hanya dibaris tadi ini ya, yang awalnya di baris jadi saya nanti kalau yang di kolom ini baris sama barisan kolom barisan baris 1 kolom ini baris apa? Baris 2 kolom 1 baris 2 kolom 1 kolom 1 kolom 2 itu lagi baris 1 baris kali ini bawah kolom ini ini baris 1 kolom 2 oh iya. Oke. Lagi. Balik kolom 1. Balik kolom 2. Balik kolom 2. Betul. Oke. Nah kalau ini kita namanya transpose. Transpose itu nanti berubah ya. Yang awalnya baris sama kolom kan apa ya? Satu tekan. Nanti bakal buka gitu. Ya kan? Nah, baris kolom baris sama kolom berubah dia akan berubah jadi dari kolom dari kolom yang ini jadi baris 1 kolom 2
matris ya. Gak apa-apa, itu hanya info doang. Eliminasi dari seluruh. Iya. Eliminasi udah. Harus Dah. Yuk, siap-siap presentasi pertama. Silakan dipersiapkan. Jangan lupa ditulis persamaannya ya. Yuk. Yang pertama adalah kelompoknya Fadil, Fatih, Raka, sama Kholik. Yuk, silakan ke depan. Repos dulu dong. Ayo. pembuatan dulu kan. Nggak boleh. Aduh. Ayo, pastikan teman dulu. Rapat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Ayo, kelompok kita akan menjelaskan tentang persamaan linear 2 dan 3 variabel. Oke, soal pertama, bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel. Ini salah satu soalnya. Mamat dan Ujang membeli buah di toko yang sama. Mamat membeli 1 apel dan 3 nanas seharga 10.000. Sedangkan Ujang membeli 2 apel dan 1 nanas seharga 13.000. Terus nah, ini adalah bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya tuh tentu ada 2 variabel, 2 koefisien dan 1 konstanta. 2 variabel. Lalu sistem persamaan linear 3 variabel. Ini contoh soalnya. Pada sebuah acara organisasi yang diselenggarakan oleh Azan, Indri dan Fatih, mereka bertiga membeli barang untuk dijual kembali. Mereka pergi pada toko yang sama di toko Bifaricom, hanya saja mereka bertiga pada hari yang berbeda. Azan pergi ke toko pada hari Senin untuk membeli barang 1 flash disk, 1 tinta, dan 1 mouse dengan harga 160.000. Inzi ke toko 2 hari setelah azan untuk membeli 1 flash disk, 2 tinta, dan 1 mouse dengan harga 230.000. Dan Fatih ke toko 1 hari setelah Inzi, ia membeli 2 flash disk dan 2 tinta seharga 290.000. Nah, dan ini apa ya? Salah satu bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Memiliki 3 variabel, 3 konstanta, dan 1 koefisien dan 1 konstanta. Ini contoh kasus dari SPL Devi dan SPL Devi. Murid seperti Basma bernama Rafa dan Rafa membeli jajanan PKK Gabah kelas. Rafa membeli 2 es coklat dan 3 batagor dengan harga 24.000. Sedangkan Rafa membeli 3 es coklat dan 2 batagor dengan harga 22.000. Nah, bisa kan yang berubah nggak harus X ya? Bisa B. Next. Ini adalah contoh kasus dari sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu ini ada contoh kasus dari SPLTP. Siswa SPLT Basma jogging bersama di hari Sabtu. Setelah jogging, mereka mampir ke warung yang sama untuk jajan.
Siswa pertama membeli 2 pangsit, 1 mie, dan 3 es dengan harga 14.000. Lalu siswa kedua membeli 1 pangsit, 2 mie, dan 2 es teh dengan harga 15.000. Lalu murid ketiga membeli 3 pangsit, 1 mie, dan 3 es teh dengan harga 17.000. Dan ini adalah contoh sistem persamaan linear 3 variabel. Dan ini perbedaan dari sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel adalah sistem persamaan yang memiliki variabel 2 yang berpangkat 1. Sedangkan sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem yang memiliki nilai sama dengan 3 variabel. Maka yang membedakan 2 hal tersebut adalah jumlah variabel dan koefisiennya. Oke, sama? Sama. Yang membedakan adalah mungkin ceritanya ya. Oh, ini ceritanya makanan, es coklat ya. Dan waktu mungkin kalian ada lagi yang lain? Apa? Barang ya. Ada yang barang, ada yang kalau nggak salah buah. Oke. Dan kita beri close tangan dulu dong. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirobil. Oke, next kelompok berikutnya yaitu kelompoknya Fatan, Noval, sama Rafa. Yuk silakan maju. Tepuk tangan dulu. Ini menggunakan metode apa nih? Metode yang bukan. Ayo, sini dulu, sini dekat, jangan jauh-jauh. Enggak bakal dikit. Iya. Apa dapat 13.000 ya? Yang apa dapat ya? Yuk. Siap? Salam buka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang aktivitas 2 bagian A. Memahami metode substitusi. Pada sebuah acara organisasi yang diselenggarakan oleh Azan, Inzi, dan Fatih, mereka bertiga membeli barang untuk dijual kembali. Mereka pergi pada toko yang sama di toko Bimariko. Hanya saja pembelian mereka bertiga pada hari yang berbeda. Azan pergi ke toko pada hari Senin untuk membeli barang 1 flash disk, 1 tinta, dan 1 mouse dengan harga 160.000. Inzi ke toko 2 hari setelah azan untuk membeli 1 flash disk dan 2 tinta dan 1 mouse dengan harga 230.000. Dan Fatih ke toko 1 hari setelah Inzi, ia membeli 2 flash disk dan 2 tinta seharga 290.000. Mereka bertanya harga satu barang karena truk yang mereka beli hilang, padahal penting sekali mengetahui harga satuan setiap barangnya karena mereka mau mencari keuntungan. Bagaimanakah cara mencari harga satuan setiap barangnya? Misalkan X adalah harga flash disk, Y adalah harga tinta, Z adalah harga mouse. Jadi persamaan dari soal yang diberikan adalah persamaan pertama X tambah Y tambah Z sama dengan 160.000. Persamaan yang kedua X tambah 2Y tambah Z sama dengan 230.000. Dan persamaan yang ketiga adalah 2X tambah 2Y dengan 230.000.
satu persamaan untuk dinyatakan dalam bentuk salah satu variabel. Misalnya dari persamaan 1 Z sama dengan 160.000. Misalnya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 230.000. X tambah Y tambah Z sama dengan 160.000. Ya. Ini menggunakan metode eliminasi. Oke, yang pertama metode eliminasi. Ada yang beda? Sama-sama semua? Sama. Oke. Next. Dapat Y-nya 70.000. Apa yang kalian cari? Apakah X atau Z? Kemudian menggunakan persamaan ketiga untuk mencari variabel X, nilai X. Metodenya Substitusi. substitusi. Oke. Oke, udah dicek belum? Udah cek. Hasilnya sama nggak? X-nya berapa tadi? X-nya berapa? 75.000. Y-nya 70. Z-nya 15. Sama nggak? Sama. Alhamdulillah. Oke. Jangan lupa. Alhamdulillah. Oke. Jangan lupa. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang dulu. Terakhir. Ayo. Nah, dulu. Nah, sabar. Yang terakhir. Oke. Sebelum itu, ya, kalau misalkan tadi kita udah ngeliat nih pengertiannya, ya. Apa perbedaannya antara SPLDV sama SPLTV? Tiga variabel ya. Banyaknya variabelnya. Kalau dua variabel itu dua variabel ya. Tentang X, Y, A, B itu bebas, atau C sama D boleh. Kalau tiga variabel, ya A, B, C boleh, X, Y, Z juga boleh. Oke, sama. Jangan lupa karena ini persamaan linear, gitu ya. Apa? Oke, sama dengan sama derajat pangkatnya berapa? 1. Betul. Kalian nggak bisa. Nah, tadi juga kita udah belajar ya menggunakan yang namanya metode substitusi sama eliminasi. Ketika keduanya dicampur, dia memiliki efisien yang lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Ketika kalian menggunakan satu eliminasi saja, itu kemungkinan akan memerlukan beberapa langkah. Kalau misalkan substitusi pun kalian harus beberapa langkah. Oleh karena itu, adanya metode campuran ini adalah untuk mengefisienkan cara pengerjaannya. Oke, nah silakan diskusikan dulu ya selama 3 menit untuk proses permasalahannya. Yuk diskusikan dulu. Atau jikalau sudah ada yang udah, silakan boleh maju. Oke, udah ada. Yuk. Wah, cepet banget. Masya Allah. Ayo, kelompoknya Nasir, terus Gio sama Isan, Abang Isan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan yang permasalahan tadi yang tentang masalah server itu, di mana sebuah pusat data memiliki 3 server yang digunakan untuk memproses tugas pemrosesan data yang besar. Setiap server memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal waktu pemrosesan dan jumlah tugas yang bisa diselesaikan dalam satu waktu. Setiap hari ada 3 kategori tugas yang harus diproses, yaitu tugas A, B, dan C. Tugas-tugas ini harus dialokasikan secara optimal ke 3 server berdasarkan waktu pemrosesan dan kapasitasnya untuk meminimalkan waktu keseluruhan pemrosesan. Server 1 memproses tugas A membutuhkan waktu 2 jam dan tugas B membutuhkan waktu 1 jam, tugas C membutuhkan waktu 3 jam. Server 2 memproses tugas A membutuhkan waktu 1 jam, tugas B membutuhkan waktu 2 jam, dan tugas C membutuhkan waktu 1 jam. Dan server 3 memproses tugas A membutuhkan waktu 3 jam, memproses tugas B membutuhkan waktu 1 jam, dan tugas C membutuhkan waktu 2 jam. Total tugas yang harus diselesaikan setiap hari oleh 3 server ini adalah jumlah total waktu pemrosesan tugas A adalah 16 jam, total waktu pemrosesan tugas B adalah 10 jam, dan total pemrosesan tugas C adalah 12 jam. Setelah dihitung menggunakan SPLTV dengan menggunakan metode campuran, kita bisa menyimpulkan alokasi waktu yang akan ditemukan. Server 1 akan menghabiskan 0,25 jam untuk tugas A, 2,75 jam untuk tugas B, dan 4,25 jam untuk tugas C. Di server 2 lebih banyak dialokasikan untuk tugas B. Di server 3 mendapatkan alokasi waktu terbanyak terutama untuk tugas C. Solusi ini membantu manajer pusat data dalam membuat keputusan yang tepat mengenai alokasi waktu tugas di server. Dengan alokasi yang optimal ini, waktu pemrosesan dapat diminimaliskan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional sistem data. Ini penting untuk menjaga performa pelayanan, memaksimalkan penggunaan data sumber yang ada, dan memastikan bahwa semua tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Oke, sama? Sama. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau tidak ada tanya dulu nggak? Tanya? Ada? Nggak ada. Oke. Apa tadi metodenya? Campuran ya? Oke, campuran. Mungkin lebih efisien menggunakan campuran. Yuk, silakan tutup. Kemudian cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, next. Oke, bagaimana solusi yang efektif? Menggunakan apa? Tekniknya? Campuran. Ya, itu paling efektif, efisien. Oke, next. Apa lagi? Kita akan lihat. Silakan buka kuisisnya. Join code 29115. Yuk. Silakan buka kuisisnya. Dan kalau yang belum bawa pes, silakan gabung ke temannya. Ya. Udah? Oh, udah ada yang masuk. 1, 2, 3, 4, ya. 5, 6, 7. Oke, udah? 5. Oke, baik. Udah? Udah, yuk kita mulai. Yuk, let's go.
Yang Majid ya dari kemarin ya. Fokus. Coba. Udah mau sedikit lagi. Nasi yang pertama. Ya, Majid di bawah dong. Majid ya. Apakah ada pergantian lagi? Oke, kita lihat. Buset. Siapa itu? Oke. Udah. Yuk, kita end. Oke, ternyata yang pertama itu adalah kita tepuk dulu dong. Yang kedua Fadil, yang ketiga Nasir. Oke, nah pertanyaan ini udah benar semua ya. Oke, ini Bapak akan exit terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak ya, kita lanjut lagi sekarang. Oke. Ungkapkan perasaanmu selama mengikuti pembelajaran. Silakan masuk juga ke bagian kelas poin. Oke, ternyata banyak nih ya pelajarannya. Sangat sigma. Wah. Ini dari Majid nih kayaknya nih. Sigma sekali. Wih, seru, agak pusing. Betul ya. Ketika kalian agak pusing, berarti itu kalian otaknya berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut lagi. Enjoy. Rasanya seru dan menegangkan. Nggak menegangkan, nggak gigit. Tenang aja. Ya kan? Nggak gigit kok, nggak gigit. Siapa yang gigit? Oke, ini Bapak beri upload dulu. Lalu insert as slide. Oke. Next ya. Apa yang kamu pahami? Ayo silakan ketik again. Yuk, ketik lagi. Oi. Ada apa itu kesabaran? Banyaklah pokoknya. Definisi dan buat sistem kesamaan tentang SPLDV dan SPLTV, perbedaannya, metodenya. Terus apa lagi? Pengertian. Ini pengertiannya sekalian. Kegunaan SPLTV tadi untuk optimalisasi server atau algoritma ya. Oke. Ini udah semua? Dah. Oke. Ini kita word start to on. Oke. Next. Lagi. Ini kita insert as slide sebagai bukti jawaban kalian. Oke. Apa yang belum kalian pahami ternyata nih? Oke. Memahami. Oke. Apa itu ikhlas? Oke. Aduh. Cara mengikuti campuran. Sulit memahami perasaan dia. Wah, berat. Iya. Memahami perasaan manusia itu lebih berat dibandingkan dengan matematika, percayalah. Oke, semua tentang server. Untuk semua tentang dia. Aman. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Oke. Yuk kita word start to all. Udah semua kan ya? Udah. Oke. Kita insert as slide. Oke. Kita silang dan
kesulitan selama pembelajaran dan apa usulmu agar hal tersebut tidak terulang pada pembelajaran berikutnya. Yuk kita isi supaya Bapak pun bisa mengoreksi. Tidak ada kesulitan. Oke. Wah, ini Rafa yang menjawab ini. Belajarnya perpindahan luas. Oke. Menghitung SPLTV, SPLDV berpatok pada satu cara. Sulit kalau nggak sabar dan pengen selesai. Betul, ya. Yang namanya SPLTV itu membutuhkan yang namanya ketelitian, kesabaran. Satu salah, semuanya gitu ya. Oke, sampai saya ngoframe ya itu beda-beda ya. Itulah namanya kendala dengan menggunakan teknologi. Pasti ada kendala. Entah laptop bapak yang nge-hang atau HP kalian yang nge-hang, atau bisa jadi fokusnya yang tidak mau menyala. Oke, next kita start to all ya. Oke, ini sebagai jawaban kalian dan kita akan sampai ke pembelajaran selanjutnya. Karena pembelajaran selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah nyata pada SPLDV dan SPLTV. Tapi ini lebih kompleks besok. Kita akan melihat bagaimana metode-metode yang terjadi gitu ya. Bagaimana ketika X sendiri, ini sendiri gitu ya. Oke. Nah, pesan moral apa yang kalian ambil pada hari ini? Yang pertama, sabar. Terus teliti, gotong royong. Kalian nggak bakal bisa menyelesaikan LKPD dalam waktu yang singkat 50 menit tanpa kerja sama gitu ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah. Oke, karena waktunya sudah mau habis, silakan persiapkan ketua kelas karena ilmu yang kalian pelajari hari ini semoga aja dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Yuk, pimpin doa ketua kelas. Sebelum ditutup pada pelajaran ini, mari kita baca kalimat Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan disempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Jangan pernah menyerah seperti kata Mamang Albert Einstein ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.